Sahabat Magu Cakra Channel, ini kita berjumpa lagi. Kebetulan ada Om Bebeng. Kalau beliau ini YouTube-nya SDL Cahaya. Nanti kalau yang mau lihat SDL Cahaya ini dia empunya Kidewo itu. Jadi kebetulan malam ini kita mau berbagi pengetahuan, berbagi satu mudah-mudahan bermanfaat mengenai anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di tubuh kita. Ternyata yang kalau tidak diolah ya dia hanya berjalan seperti itu saja. Tapi kalau diolah, contoh kita punya pisau, kalau disimpan terus ya seperti itu, tapi kalau diasah untuk motong ini motong sana itu ya akhirnya ya berguna. Jadi intinya gini Kang Bembeng, di ilmu pengobatan alternatif ya, karena ada medis, ada alternatif. Kalau alternatif ini kan hanya memanfaatkan satu anugerah dari Allah berupa sir. Kalau medis itu memanfaatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa pemikiran dan ilmu pengetahuan serta teknologi. Itu. Jadi tubuh manusia ini juga punya listrik sintetik ya. Tapi malam ini kita akan membahas yaitu pengobatan alternatif memakai sentuhan. Kalau awal sentuhannya dengan semua telapak tangan, tapi nanti kalau pada tingkat selanjutnya cukup bisa lewat jari. Intinya begini, tubuh manusia itu dibagi dua, kanan kiri. Ini terlepas dari ada kidal atau enggak ya, saya menjelaskan yang normal ya. Jadi sebelah kanan kita itu positif, sebelah kiri itu negatif. Maka kalau positif sama negatif tangannya digosok-gosok itu akan menimbulkan panas, ya kan? Nah, yang positif ini tujuannya untuk mentransfer energi. Yang kiri ini untuk menyedot energi. Jadi kalau kita melakukan pengobatan alternatif dengan sentuhan, ya tata cara yang baik adabnya adalah membaca doa-doa. Jangan lupa sholawat itu kunci. Jadi pasien itu kita sentuh. Sekarang kita buktikan saja. Kan dulu pernah belajar konsentrasi ya. Nah, sekarang konsentrasi, kemudian dikonsentrasikan di telapak tangan kanannya. Ini ya. Konsentrasi di telapak tangan kanannya. Kemudian ketika sudah merasa energi kita berkumpul di telapak tangan kanan, ini tempelkan di sini. Ya, coba tempelkan di sini. Dibantu konsentrasi, dia akan terasa hangat. Pertanyaannya, hangat itu di telapak tangan atau di kulitnya? Telapak tangan. Di telapak tangan. Oke. Nah, sekarang saya sini, tangannya taruh. Ini kulit sampean merasakan hangat tidak? Awal diletakkan pertama hangat. Nah, sebenarnya yang hangat itu telapak tangan sampean, telapak tangan saya. Tapi begitu, makanya
besok belajar lagi konsentrasinya. Jadi begitu diletakkan di kulit, itu kulitnya yang merasa hangat. Hangat itu ya. Kulitnya merasa hangat karena kita sudah mentransfer energi dari telapak tangan ke kulit, atau mentransfer tenaga ke pasien. Kalau yang kiri ini nyedot, jadi untuk menyedot itu dari kiri. Kita pernah nggak dulu nonton film silat yang terluka kawannya nolong di belakang, Ya, punggungnya dianukan dengan kedua tangan. Itu satu itu memberikan energi, mentransfer energi, yang satu ini menyedot penyakit. Maka kalau dengan kedua telapak tangan, maka kalau yang terluka ini dia akan mengalami muntah, seharusnya kekuatannya satu, itu jadi setengah. Yang setengah yang di belakangnya, yang ini tadi. Tapi kalau mau membantu itu cukup satu tangan, gitu, membantu energi. Kalau ini tadi dia mempercepat. ya. Pada saatnya nanti ini dia tidak lagi sentuhan. Mungkin kalau orang Islam yang merasa oh bukan muhrim, ya jangan disentuh, ditransfer tanpa sentuhan gini. Jadi sampai dia orang itu kerasa kan gitu. Hanya kalau di pengobatan kan ada pengecualian, bukan berarti kita nyentuh pasien terus ingat dosa ya, nanti kasihan dokter yang mau nolong orang melahirkan, oh ini nggak boleh ngeliat aurat orang. Nggak, itu ada pengecualian orang-orang yang pada bidangnya. Contoh algojo, oh manusia tidak boleh membunuh, tapi algojo pekerjaannya memang membunuh. Ya, membunuh sesuai keputusan putusan hakim lah sama pengadilan. Jadi gitu Kang ya, tubuh manusia begitu. Makanya orang-orang yang mengolah anugerah Allah itu dia pada batas pertengahannya. Di mana? Di pusar. Di pusar itulah tempat orang mengontrol energi yang dihasilkan, ditarik dari alam, dari pernapasan ataupun dari segala macam, disimpan, dan dari situ juga dialirkan. Jadi power banknya di situ. Jadi nanti dari mulai hangat jadi panas, bisa dingin, sampai akhirnya dipegang gini bisa det, ada listriknya. Itu ada pertanyaan nggak? Ini sekilas awal. Gimana? Kalau untuk pertanyaan mungkin sebelum, soalnya nggak dulu, karena ini masih awal-awal ya, jadi memang tadi benar Pak Dili itu bilang belajar lagi konsentrasi, memang tadi konsentrasi ya, makanya dia energinya ada tapi masih di telapak tangan, belum ditransfer ke sana, belum tertransferkan. Ya, kalau untuk mentransferin sebelah kanan tadi udah mulai berasa kan, cuman untuk memindahkan itu yang perlu belajar lagi. Betul. Jadi insya Allah nanti pemirsa di pengobatan alternatif ini kaya sekali dengan beragam macam, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memang luar biasa. Jadi ada yang sentuhan, ada yang tidak disentuh, ada yang pakai banyak lah pokoknya. Itu harus kita jadikan perpustakaan jiwa kita. Jadi kita nggak semena-mena, terus kita juga nggak mau pelit-pelit ilmu, karena ilmu yang punya itu hanya Allah. Kita ini tidak boleh menghakinnya, nggak boleh, karena kita ini seperti tukang parkir, dititipin, saatnya diambil ya kasihkan, gitu, nggak bisa kita pertahankan. Itu aja sahabat Maku Cakra Channel malam ini. Besok lain kali akan kita lanjutkan dengan yang lainnya lagi, di atasnya itu kelanjutannya. Terima kasih. Maku Cakra Channel.